Oke, saya mau tanya Mikana. Masih ada yang kurang. Itu apa namanya? Sal-sal itu apa namanya di sana-sinimu itu? Oh, sorban. Kok nggak tumben nggak pakai sorban hari? Bukan ngejek, maksudnya ada yang kurang loh. Oh, tidak apa-apa Mikana. Saya mau tanya Mikana. Terkait masalah pembuatan patung, itu apa diperbolehkan di dalam agama Anda? Coba. Ya. Kasihkan patungnya datanya untuk diapain? Kalau untuk disembah, disujud, dicium-cium, ya nggak boleh lah bang. Ya terserah. Intinya tunjukkan datanya. Apakah boleh? Sedangkan di tempat peribadatan kalian itu ada patung-patung, baik itu Maria ataupun Yesus sendiri itu ada kan? Coba bagaimana itu? Boleh apa enggak? Carikan datanya. Oke, kalau bikin patung atau seni itu nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau kamu bikin patung, tugu dan batu, lalu kamu sujud ke arah tugu, patung dan batu itu, dicium-cium juga patung, tugu dan batu itu baru penyembahan berhala. Itu di Mamat 26 ayat 1. Ya. Dengarkan baik-baik. Kamu tidak boleh membuat bagimu berhala-berhala dan patung pahatan. Juga tidak boleh tiang berhala kamu dirikan bagimu, bahkan batu pahatan tidak boleh kamu tempatkan di negerimu untuk sujud kepadanya, sebab akulah Yahweh Elohimmu. Kemudian juga di Keluaran 20, ya. Makasih Lion Star. Keluaran 20 ayat 4 sampai 5, ya. Dengar. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit di atas ataupun yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu yang percemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat kepada mereka yang membenci aku, ya. Jadi nggak boleh membuat patung yang menyerupai apapun lalu sujud kepada patung itu, ya. Lalu melayani mereka atau cium-cium patung. Nggak boleh, ya. Sama juga dengan di Wahyu 9 ayat 20. Sebentar. Wahyu 9 ayat 20. Kemana kamu? Apa? Ada kapur. Ayo, saya tak bukan ayo. Wahyu 9 ayat 20. Namun sisa sebentar. Loh, bingung kan? Tetapi manusia bukan bingung, sabar. Bingung. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembumbunan, sihir, perca, BUELN, dan pencurian, ya. Jadi kita nggak boleh membuat apa? Patung, tugu, batu, lalu sujud ke arah patung, tugu, dan batu, apalagi cium-cium tugu, patung, dan batu. Itu berhala. Jangan lakukan itu. Oke, boleh saya menanggapi? Tapi faktanya Mikana, faktanya di peribadatan kalian itu, khususnya saudara kalian ya, yang seagama, itu banyak yang mencium, bahkan yang gini ke patung Yesus. Itu kalau ada yang faktanya, seperti itu artinya dia melakukan penyembahan berhala. Loh, berarti salah itu ya? Ya, nggak boleh cium-cium batu, patung, tugu, dan batu, ya. Dan juga sujud ke arah patung, tugu, dan batu, itu berhala. Oke, berarti itu perbuatan yang keliru, ya. Iya, dan di gereja saya tidak ada patung. Dan saya tidak pernah sujud ke arah patung, dan saya tidak cium-cium patung atau tugu atau batu. Oke, rekam saudara. Kata Mikana, orang yang bersujud ke patung itu tidak pokoknya boleh. Kalau dia bersujud ke arah patung, tugu, batu, ya, atau cium-cium patung, tugu, dan batu, itu adalah penyembahan berhala. Ya, betul. Terus Mikana, tapi kan faktanya tidak seperti itu, Mikana. Faktanya tidak seperti itu. Realitanya tidak seperti itu. Seagama dengan Anda, itu banyak yang cium kakinya, yang gini-gini, terus gini-gini. Itu apa maksudnya gini? Apa ada
Yesus mengajarkan gini-gini tuh. Coba tampilkan datanya kepada saya. Gini-gini, ayo. Tampilkan datanya. Kalau macet. Kalau ini kan simbol Trinitas. Memang Trinitas itu nggak ada dalam Alkitab. Biar kalian tahu teman-teman. Ini kan simbol Trinitas. Nah, Trinitas itu nggak ada dalam Alkitab. Aku kan nggak melakukan itu. Kemudian juga bukan Trinitas ya. Saya kan percaya kepada Tuhan yang Esa. Yahweh itu Esa. Nah, itu yang diajarkan di dalam Alkitab. Ngapain saya percaya kepada segitiga? Ya kan? Oh iya. Kemudian juga kalau ada di sini kalian menyembah kara patung, ya, sujud kara patung dan batu, kalian cium-cium patung, tugu dan batu itu, bertobat mulai dari sekarang. Bertobat wahai Tritunggal Tritungtung. Ini kata Mbak Mikana, seorang oneness. Dia mengatakan tidak boleh kau cium-cium patung. Gus Adam, identitas saya adalah mesianik. Kalau dalam bahasa Ibraninya Kristen itu mesianik, ya. Kalau dalam panggilan kita itu sama Tuhan Yesus Masiah, kami dipanggil anak-anaknya. Ya. Pokoknya siapapun di sini yang sujud berdoa ke arah tugu, patung dan batu, bertobat saudaraku. Jangan cium-cium patung, tugu dan batu. Bagus. Terus Mikana, di dalam Kejadian 17 ayat 3 itu gimana Mikana? Coba baca Mikana. Kejadian 17 ayat 3, kemudian Matius 26:39. Kejadian 17 ayat 3. Iya, di sini kan Yesus itu melakukan sujud. Kejadian 17 ayat 3. Iya, kemudian Matius 26:39. Oke. Coba. Follow rek. Ini akun utama saya baru sembuh. Setengah bulan. Baru sembuh. Maka Abraham tersungkur dengan mukanya dan Elohim berfirman kepadanya dengan berkata, oke, apa yang mau ditanyakan saudaraku, Gus Adam, Ustadz yang terhormat? Terus Matius 26:39 baca juga. Matius 26. Ayat 39. 39. Ya. Dan setelah maju sedikit, dia tersungkur dengan wajahnya, seraya berdoa dan berkata, Bapakku, jika mungkin lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Oke, apa yang mau ditanyakan? Oke. Kita tahu Yesus itu sujud kan? Yesua, Bang. Juga sujud. Yesua itu melakukan sujud kan? Berdoa kepada Bapaknya. Betul? Iya, terus? Betul. Tapi kenapa praktek di dalam agama Anda tidak pernah melakukan sujud? Baik Katolik, Kristen, atau yang lain sebagainya. Yang menganggap Yesua sebagai Tuhan. Kenapa kalian ini kok tidak melakukan sujud? Coba, cara apa Anda beribadah? Tunjukkan datanya kepada saya. Macet kau. Karena Tuhan Yesua HaMasiah tidak pernah memerintahkan kami, sujudlah kamu. Iya, karena dia bukan Tuhan. Datang dalam kebenaran. Betul. Iya. Kan Tuhan Yesus HaMasiah itu adalah Yahweh itu sendiri. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada perintahnya, ya. Sujudlah kau, nggak pernah. Ya iya betul. Makanya ketika ada seorang wanita yang bersujud dan berseru-seru kepada dia. Tapi kalau kita manusia cerdas, kita tahu sujud kepada siapa? Sujud kepada batu, tugu atau patung, atau kepada Tuhan sampai cipta langit dan bumi. Kalau saya manusia yang cerdas, ya, yang diciptakan gambar dan rupa Elohim, saya sujudnya kepada Tuhan Yesus HaMasiah, bukan kepada batu, bukan kepada patung, bukan kepada tugu. Oke, sudah. Boleh saya tanggapi? Kan tadi Anda mengatakan bahwasanya tidak pernah ada perintah sujud sama Yesua. Iya, karena Yesua itu bukan Tuhan tapi utusan. Nah, jangan nggak usah framing. Dari Kejadian sampai Wahyu, ya, Yahweh Yesua tidak pernah memerintahkan sujudlah kamu. Tetapi ibadah yang sejati apa? Yohanes 4 ayat 24. Yesus HaMasiah mengajarkan
Nyanyi. Bahwa kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dalam roh artinya kita bisa ya mau menari, mau berdoa, mengangkat tangan, terus juga mau berbicara, berkomunikasi, menyembah Dia ke arah manapun, bebas. Karena apa? Dia Elohim yang maha hadir. Karena Dia bukan batu, bukan patung. Tunjukkan kepada saya ya? kalau joget itu Kemudian, adalah bentar cara dulu. ibadah. Ya, bentar. Terus ya, dalam kebenaran artinya ibadah yang sejati itu Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan Yesus HaMasiah. Jadi, dengan persembahan yang kudus, tubuh kita ini harus kita jaga. Nggak boleh kita buat tubuh kita ini untuk selingkuh, untuk mencuri, untuk merampok, untuk menonton film-film blue, ya, untuk lain sebagainya. Tidak boleh. Jadi kita harus menjaga kekudusan hidup. Itulah ibadah sejati orang pengikut Yesus HaMasiah. Jadi kami tidak boleh sujud kepada batu, kepada tugu dan patung. Ya, nggak boleh cium-cium batu, cium-cium tugu dan patung. Imamat 26 ayat 1 tadi. Ya, itulah ibadah kami yang sejati. Terus kami disuruh menari, itu ada perintahnya. Ya. Itu intinya tidak boleh mencium selain Yesus gitu, Yesua. Lo nggak ada disuruh kami mencium Dia. Gimana kamu ini? Oh alah, udah apa pikiranmu ini ya? Asik cium-ciuman aja kau pikirkan. Pergilah kau. Oke, tunjukkan datanya kalau Yesua itu mengajarkan, jogetlah kamu ketika kamu beribadah kepadaku. Tunjukkan. Nggak ada joget-joget. Nggak ada joget-joget. Di mana kami joget-joget? Bedakan joget-joget dengan menari. Kata Anda tadi joget-joget dan mari salto. Loh, mana ada aku bilang begitu joget salto. Ini kamu framing ini. Oh alah, Ustaz. Kamu Ustaz dari mana ini? Suka kali main framing. Hah? Enggak, tunjukkan. Menari tunjukkan. Menari, ya? Ya. Oke, ada perintahnya disuruh menari. Oke. Mazmur 100. Agak aneh kau ini. Ini kan masih aku mau tunjukin nanti kalian yang joget-joget itu. Lagi ibadah kalian joget-joget. Nanti kalau saya tunjukkan, udahlah, tapi nggak usah ke situ. Aku nggak mau mempermalukan. Iya, tunjukkan. Kalau Tuhan Anda itu mengajarkan menari. Aduh, gitu. Coba tunjukkan. Nggak ada adu-adu, nggak ada seperti itu. Ayo tunjukkan. Ya, jadi gini teman-teman. Mazmur 150 ayat 4. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Kemudian Mazmur 149 ayat 9. Mazmur 149 ayat 3. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Jeder, selamat datang dalam kebenaran. Nah sekarang Ustadz, saya mau nanya, giliran saya. Ini sebentar. Aduh ini, Tuhan. Itu acara drama. Wah lah, kamu gak usah framing. Apanya acara drama? Jangan kau hidupin itu. Jangan kau hidupin musik. Nanti kena copyright ke YouTube aku. Kamu ini gimana sih? Nggak menjaga nih sama teman. Udah nggak usah kau hidupin musik. Mohon maaf. Siap. Joget-joget seperti itu apa diajarkan oleh Yesus? Keren Anda ini Tuhannya. Mantap. Gus Adam. Sebentar. Itu acara drama anak muda. Ya. Oke. Drama anak muda. Sekarang gini Ustadz, ini kita yang sesuai kitab suci aja. Sesuai yang sesuai kitab suci. Sesuai kitab suci. Aku giliran sekarang benar. Aku mau nanya. Ustadz. Nah, aku mau nanya satu aja. Kenapa kamu sholat? Kamu mau sholat kan kenapa menunjuk kayak gini? Di mana perintahnya dalam Quran? Itu menunjukkan asyhadu an la ilaha Ya, illallah. disuruh menunjuk ini di mana tertulis? Oke, saya tunjukkan di dalam Quran. Ya. Disuruh tunjuk. Disuruh tunjuk. Siap. Kami selalu menunjukkan data, Pak. Bukan seperti Anda. Saya tunjukkan datanya. Disuruh menunjuk gini di mana? Oke, siap. Pakai jari tangan yang kayak gini ya. Tangan yang mana? Iya, saya tunjukkan datanya. Anda ini dikira saya kaleng-kaleng ya. Ini tunjukkan di mana dalam Quran disuruh nunjuk pakai jari apa nih ya, teman-teman? Jari apa ini? Paham. Hah? Jari telunjuk. Lo gimana kau itu? Gak tahu jari-jari kau. Disuruh pakai jari telunjuk. Disuruh di mana?
Bukan kelingking itu, telunjuk. Ah, Perhatikan ini, Mikana. yang mana kau baca Perhatikan. itu? Ini, perhatikan ini. Sebutkan Kana dalilnya dulu. ida sebentar, ya saya Dalilnya bacakan di dulu. dalam Quran. Iya, ini Mikana saya tunjukkan dulu sebentar. Jangan kau ngomong terus. Kana ida qa'ada fit tasyakhudi wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna, perhatikan, wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbati al-yumna wa qa'ada salatan wa khamsinan wa asyara bisabati, ceder. Di dalam Al-Quran ada. Di dalam Al-Quran ada, itu di surah berapa, ayat berapa? Oke. Ya. Surah berapa, ayat berapa? Sebentar. Begini Mikana, di dalam agama kami itu, sebentar jangan potong ya. Oh, nggak ada dalilnya teman-teman, ceder. Loh, ini dalil. Di Quran di mana? Di Quran di mana? Suruh kalian nunjuk. Itu nunjuk ke arah mana? Nunjuk ke mana? Qaulihi illallah. Wal takun. Ini wal takun lil qiblati wa dzalika fit tasyahhudaihi. Di Quran yang saya minta, di Quran dalilnya, di Quran di mana? Ya Allah. Terus kalau kamu sholat, kamu sholat ke arah mana? Kiblatnya ke arah mana? Arah Mekah. Mekah itu apa isinya? Loh, saya bukan menyembah itu. Tunggu sudah. Maghrib sekarang saya ngimami. Ayo. Kabur. Bukan kabur. Kabur. Bukan kabur. Ayo.